Timnas Indonesia memulai latihan perdananya di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Latihan ini fokus pada taktik, strategi, dan membangun chemistry tim jelang FIFA Matchday melawan Chinese Taipei. Timnas Indonesia U23 penuh percaya diri menghadapi Laos di kualifikasi Piala Asia. Mereka memiliki catatan dominan dan kualitas pemain yang lebih unggul, namun tetap harus waspada. Max Hilger absen dari Timnas Indonesia karena fokus menyelesaikan transfer klubnya. Ia gagal pindah ke Stade Brestois, tapi masih punya peluang pindah ke klub lain di Eropa atau Arab Saudi. Adrian Wibowo, pemain muda 19 tahun dari klub Los Angeles FC, dipanggil Timnas Indonesia. Ia adalah sayap serang berbakat yang pernah membela Timnas Amerika Serikat U17. Timnas Indonesia unggul jauh dari Taiwan dalam ranking FIFA, namun Patrick Kluivert tetap tak mau meremehkan lawan. Kemenangan mutlak dibutuhkan untuk mendongkrak peringkat Timnas Indonesia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Goal ID. Tim nasional Indonesia kini tengah disibukkan dengan persiapan menjelang 2 laga penting dalam ajang FIFA Matchday. Di bawah arahan langsung Patrick Kluivert, latihan perdana skuad Garuda telah dimulai di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo. Latihan ini berfokus pada pemantapan taktik dan strategi tim, khususnya dalam menghadapi lawan pertama yaitu Chinese Taipei. Seluruh pemain yang dipanggil tampak antusias mengikuti setiap sesi latihan. Sesi latihan perdana ini berjalan dengan intensitas ringan, namun fokusnya adalah untuk membangun chemistry dan mematangkan konsep permainan yang diinginkan oleh Kluivert. Latihan berlangsung lancar, menunjukkan kesiapan dan semangat tinggi dari para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Dalam konferensi pers singkat, Patrick Kluivert menyampaikan optimismenya. Ia menyatakan bahwa kondisi seluruh pemain berada dalam keadaan prima. Kluivert menekankan pentingnya persiapan yang matang demi meraih hasil maksimal, yaitu kemenangan saat berhadapan dengan Chinese Taipei. Ia juga menambahkan bahwa para pemain telah memahami gaya bermain yang akan diterapkan. Pertandingan melawan Chinese Taipei akan digelar pada tanggal 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah laga tersebut, skuad Garuda akan kembali beraksi melawan Lebanon di stadion yang sama pada Senin mendatang. Kedua pertandingan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perkembangan Timnas Indonesia serta memberikan poin berharga di peringkat FIFA. Para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia menantikan kiprah perdana Timnas di bawah asuhan pelatih legendaris ini. Banyak yang berharap sentuhan magis Kluivert dapat membawa perubahan signifikan dan mengangkat performa Timnas ke level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia U23 menunjukkan sikap penuh percaya diri menjelang pertandingan krusial. Mereka siap menghadapi laga perdana di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Lawan pertama yang akan dihadapi adalah Timnas Laos. Pertandingan ini menjadi ujian awal yang penting bagi skuad Garuda Muda untuk memulai kampanye mereka menuju putaran final. Berdasarkan catatan statistik, Timnas Indonesia memiliki keunggulan yang signifikan atas Laos di level U23. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memetik 4 kemenangan dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Kemenangan besar seperti 4-0 pada SEA Games 2019 dan 3-0 di Asian Games 2018 menjadi bukti dominasi Indonesia atas lawannya tersebut. Catatan ini tentu saja memberikan suntikan motivasi bagi para pemain, namun pelatih tetap mengingatkan agar tidak lengah. Secara kualitas pemain Timnas Indonesia juga memiliki keunggulan. Dengan kombinasi pemain muda berbakat yang sudah matang di level klub, kekuatan skuad Merah Putih terlihat jauh lebih menjanjikan. Di sisi lain, Laos dikenal sebagai tim yang disiplin dan memiliki etos kerja keras yang tinggi. Namun kelemahan utama mereka adalah inkonsistensi performa, terutama di level U23. Hal ini membuat Timnas Indonesia berada di atas angin, setidaknya di atas kertas. Meskipun demikian, pelatih kepala Gerald van den Berg menekankan pentingnya menjaga fokus dan tidak meremehkan lawan. Van den Berg mengingatkan para pemain untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang pernah terjadi di masa lalu. Ia mengambil contoh kekalahan 0-2 dari Laos pada SEA Games 2009, sebuah hasil yang mengejutkan dan menjadi pelajaran berharga bagi tim. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa kemenangan di pertandingan pertama adalah target mutlak. Van den Berg ingin anak asuhnya memulai kompetisi dengan hasil maksimal agar mental tim tetap terjaga di sisa laga grup.
Para penggemar sepak bola Indonesia harus menelan kekecewaan. Max Hilger dipastikan tidak akan bergabung dengan skuad Garuda dalam 2 laga FIFA Matchday bulan September 2025. Kabar ini dikonfirmasi secara resmi melalui situs Kita Garuda. Max Hilger akan absen di laga melawan Taiwan dan Lebanon. Namun absennya Hilger ternyata bukan karena cedera, melainkan karena alasan yang lebih besar terkait masa depannya di level klub. Bek tengah muda tersebut saat ini tengah fokus untuk menyelesaikan proses kepindahan dari FC Twente. Proses transfer ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya. Hilger sebelumnya santar dikabarkan akan bergabung dengan klub raksasa asal Liga Prancis, yaitu Stade Brestois. Menurut laporan yang beredar, kedua klub sebenarnya telah mencapai kesepakatan. Transfer tersebut direncanakan sebagai peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Namun kesepakatan itu akhirnya batal. Alasan utamanya adalah Max Hilger tidak memiliki cukup waktu untuk menjalani tes medis sebelum tenggat waktu bursa transfer Eropa yang jatuh pada tanggal 1 September 2025. Akibatnya, transfer ke Brest pun kolaps. Meskipun gagal pindah ke Prancis, peluang Max Hilger untuk meninggalkan FC Twente masih terbuka lebar. Beberapa liga di Eropa masih memiliki jendela transfer yang aktif. Bahkan Liga Arab Saudi juga baru akan menutup bursa transfer mereka pada 10 September 2025. Ini memberikan kesempatan bagi Hilger dan Twente untuk menemukan klub baru. Jan Struwer, selaku Direktur Teknik FC Twente, membenarkan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Ia menambahkan bahwa masih ada beberapa klub di Belanda yang juga tertarik untuk meminjam Max Hilger. Struwer juga menyebut bahwa seringkali proses transfer tidak berjalan sesuai rencana, tetapi mereka tetap berharap yang terbaik bagi pemainnya. Sebelum proses peminjaman ini bisa terrealisasi, Hilger harus terlebih dahulu memperpanjang kontraknya yang akan segera berakhir di Twente. Akun Instagram resmi Los Angeles FC membuat pengumuman mengejutkan pada Rabu dini hari. Mereka mengumumkan bahwa Adrian Wibowo telah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini disambut antusias, terutama oleh para penggemar yang sudah lama menantikan kehadiran talenta diaspora. Adrian Wibowo bukanlah nama asing bagi mereka yang mengikuti perkembangan pemain keturunan. Ia lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada 17 Januari 2006, yang berarti saat ini usianya baru menginjak 19 tahun. Sejak usia 12 tahun, Adrian sudah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Los Angeles FC. Sebelum itu, ia mengawali perjalanannya di sebuah akademi bernama Total FA. Setelah 5 tahun menempa diri, pada tahun 2023, Adrian mulai dipercaya untuk bergabung dengan tim cadangan atau tim reserve LAFC. Hanya dalam 1 tahun, Adrian berhasil menembus skuad utama. Posisi bermainnya sebagai sayap serang menjadi salah satu alasan mengapa kehadirannya sangat dinantikan. Dengan postur tubuh mencapai 182 cm, Adrian memiliki kombinasi kecepatan dan kekuatan yang ideal untuk posisi tersebut. Kemampuan individunya juga sudah teruji, tidak hanya di level klub, tetapi juga di level internasional. Pada tahun 2022, nama Adrian Wibowo sempat menjadi sorotan. Saat itu, ia dipanggil untuk memperkuat timnas Amerika Serikat U17. Selama 3 pertandingan bersama tim tersebut, Adrian berhasil mencetak 1 gol. Performa apiknya membuat warganet Indonesia langsung menyerukan kepada PSSI untuk segera menaturalisasi sang pemain. Mereka berharap Adrian bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi lini serang tim Garuda. Meskipun harapan para penggemar begitu besar, hingga saat ini Adrian Wibowo belum menjalani proses naturalisasi. Pemanggilan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang kuat. Ini adalah kesempatan emas bagi PSSI dan Timnas Indonesia untuk meyakinkan Adrian Wibowo agar ia mantap memilih untuk membela merah putih di kancah internasional. Laga FIFA Matchday bulan September 2025 kembali menghadirkan duel menarik. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan. Perbedaan peringkat kedua tim di ranking FIFA bak langit dan bumi. Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi ke-118, sementara Taiwan berada jauh di bawah, tepatnya di peringkat ke-172. Ini berarti ada jurang pemisah 52 peringkat antara kedua tim. Meskipun unggul jauh di atas kertas, pelatih Patrick Kluivert tidak ingin anak asuhnya meremehkan lawan. Mantan pemain Barcelona ini tetap menunjukkan sikap percaya diri dan profesional. Ia menyadari bahwa pertandingan ini adalah momen penting bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka dan memperbaiki posisi di ranking FIFA. Catatan buruk Taiwan dalam 2 pertandingan terakhir menjadi sorotan.
Mereka harus menelan kekalahan dari Turkmenistan dan Sri Lanka. Kekalahan melawan Sri Lanka bahkan cukup mengejutkan, mengingat Sri Lanka berada di posisi yang sangat rendah, yaitu peringkat ke-196. Dengan catatan ini, di atas kertas timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan mudah. Namun dalam sepak bola, hasil di atas kertas seringkali tidak sejalan dengan realita di lapangan. Menghadapi Taiwan, Patrick Kluivert akan membawa 23 pemain terbaiknya. Persiapan timnas dilaporkan berjalan dengan baik. Sang juru taktik asal Belanda ini menegaskan bahwa timnya sudah mempelajari gaya bermain lawan. Kluivert berharap para pemainnya bisa memaksimalkan pertandingan ini dengan baik. Ia menekankan pentingnya kemenangan untuk mendongkrak peringkat timnas Indonesia di ranking FIFA. Kemenangan akan memberikan poin berharga dan membantu tim Garuda naik ke posisi yang lebih baik. Ini tidak hanya soal peringkat, tetapi juga tentang motivasi dan kepercayaan diri tim di kancah internasional. Lebih lanjut, Kluivert juga menyampaikan bahwa semua pemainnya termotivasi dan fokus untuk meraih hasil terbaik. Kami perlu memulai pertandingan dengan baik. Semua pemain termotivasi dan fokus untuk hasil yang terbaik, tambahnya.